Halo semuanya, selamat datang di episode pertama podcast Ngomongin ngomong. Tempat kita ngebahas tentang satu hal yang kelihatannya sepele, tapi efeknya bisa luar biasa, yaitu komunikasi. Betul, contohnya nih ya, mulai dari kata iya yang dikira marah, sampai udah nggak apa-apa yang sebenarnya artinya seharusnya kamu ngerti aku kenapa. Komunikasi itu kayak bumbu masak, di mana kalau asal-asalan dan salah takar rasanya bisa aneh. Kadang bukan karena kita nggak peduli, tapi karena kita ya emang nggak ngerti maksud kalian tuh apaan. Sebelum mulai, kenalan dulu dong. Aku Nisha. Biasanya orang bilang aku kalem, tapi di sini tugas aku bukan diem aja. Aku bakal jadi pemantik diskusi. Kalau obrolan udah mulai ngelantur, aku yang bakal tarik balik. Dan aku Zilpan, aku suka komunikasi, suka ngomong, suka mikir, ya walaupun kadang mikirnya setelah ngomong. Dan aku Abdan, kalau dibilang lucu ya syukur, kalau enggak ya paling enggak aku jujur. Aku bakal bantu kasih bumbu biar nggak bosan. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal bahas soal salah paham. Sesuatu yang kayak udah jadi bagian dari hidup semua orang. Kalian pernah gak niatnya ngomong baik-baik, yang dengar malah jadi marah? Pernah banget. Mungkin sering ya. Aku pernah chat seseorang. Aku bilang, ya udah nggak apa-apa kok. Terus dibalas, kok jutek sih? Lah, padahal maksud aku baik loh. Bisa pahamin ya. Kayak gitu. Itu tuh, chat itu ibarat kayak kita nih nembak pakai peluru karet. Niatnya sih nggak nyakitin, tapi ya tetap aja bisa bikin orang tersinggung. Karena nggak ada nada, nggak ada juga ekspresi. Aku mau kasih tahu nih, ada penelitian kata-kata itu cuma 7% dari total komunikasi. Sisanya dari intonasi suara 38% dan bahasa tubuh 55%. Nah, di chat yang 93% itu hilang, tinggal tulisan doang. Wih, sampai ada presentasinya gitu ya. Asli. Makanya sering ada salah tangkap karena kita ngisi nada dan emosi orang dari asumsi kita sendiri. Pernah juga aku ngetik kayak, woi, kapan kesini? Nah, maksud aku tuh bilang kayak gitu buat ngajak ngumpul. Tapi katanya nada aku tuh kayak orang yang nyuruh-nyuruh loh. Terus di situ aku bingung kan. Lah, apa aku harus pakai bunga dulu gitu? Terus meluk mereka satu-satu biar bisa ngajak? Aneh kan? Ya, mungkin seperti itu. Tapi solusinya ya, jangan terlalu percaya sama chat. Kalau mulai kerasa ambigu, ya mungkin bisa telepon, video call, atau bisa langsung ketemuan sekalian. Ada lagi nih bentuk komunikasi yang penuh potensi salah paham, yaitu kode-kodean. Siapa nih yang suka kode-kode nggak jelas gitu? Ya nih, kode-kodean tuh. Kode itu ibaratnya kayak sinyal HP. Kalau sinyal lemah ya kalian nggak bakal bisa connect. Betul banget nih. Aku mau cerita sedikit. 1 tahun lalu mungkinnya waktu aku SMA, aku pernah naksir cewek. Terus kasih kode tempat makan favorit aku tuh yang deket sekolah. Enak banget buat makan berdua. Dia jawab, wah aku sukanya tempat yang rame-rame sih. Wah, udah sih itu, Udah sih, udah ini mah game game over. over. Kalau aku lebih frontal sih. Kayak aku pernah bilang ke cewek, pengen deh makan bareng sama kamu. Terus dia bilang kan, hah? Maksudnya? Udahlah bubar aja ya, bubar. bubar. Gak masuk udah. Nah, tuh kan kode itu sebenarnya sah-sah aja, tapi kita gak bisa berharap orang selalu ngerti, apalagi kalau belum deket-deket amat. Betul banget. Kode itu butuh konteks dan konteks itu dibangun dari kedekatan. Makanya kalau baru kenal tapi udah kode, ya ada masalah bikin bingung. Atau dikira ngajak bercanda. Padahal kita itu serius. Padahal dia pikir kita bercanda. Padahal kita itu serius. Ulang terus aja kayak sinetron. Jadi berulang-ulang terus ya. Gak ada habisnya kalau gitu. Jadi penting buat belajar komunikasi asertif, ngomongin apa yang kita mau tanpa nyerang dan tanpa ngode-ngode gak jelas. Ngomong-ngomong soal komunikasi asertif, kalian tahu gak sih apa
apa itu komunikasi asertif. Apa tuh Teh komunikasi asertif? Ya, mungkin aku udah jelasin sedikit ya tadi. Untuk lebih jelasnya lagi, biar Zilvan aja deh yang jelasin. Ya udah nih, boleh nih ya. Komunikasi asertif itu sebenarnya adalah cara kita ngomong atau menyampaikan pendapat dengan tegas dan jujur, tapi tetap sopan dan menghargai orang lain. Jadi, kita bisa bilang apa yang kita mau, apa yang kita pikirin, atau mungkin apa yang kita rasain tanpa menyakiti perasaan orang dan juga tanpa merendahkan diri sendiri. Misalnya, kita nggak nyaman nih kalau terus disuruh lembur. Kita bisa bilang, aku paham ini penting, tapi aku juga perlu istirahat. Bisa kita bahas solusinya bareng? Nah, itu contoh komunikasi asertif. Beda banget sama yang pasif, yang cenderung diam dan nurut saja, atau yang agresif, yang nyolot dan nyerang orang lain. Bahaya banget ya yang agresif ini. Jangan sampai ya. Nah, itu dia. Aku dulu kalau ada apa-apa tuh ya aja. Padahal dalam hati ngedumel. Sekarang baru nyadar ngomong jujur itu penting. Asal ya nggak nyolot. Daripada dipendam kan. Mending aku bilang langsung. Tapi aku bilangnya sopan. Iya nih, aku setuju banget sama kalian. Komunikasi asertif itu kayak seni buat menjadi diri sendiri tanpa merusak hubungan sama orang lain. Kadang kita mikir, kalau kita bilang enggak, nanti dianggap egois. Padahal kenyataannya, justru kita menjaga batas dan itu sehat. Aku sendiri masih belajar, terutama pas harus bilang enggak ke temen yang ngajak jalan pas aku lagi pengen waktu sendiri. Tapi sekarang aku lebih berani bilang, maaf ya, aku butuh me time hari ini. Dan ternyata mereka ngerti kok. Ini juga menarik nih, gaya komunikasi cewek versus cowok. Bener gak sih? Emang beda? Bener banget, beda banget ya komunikasi cewek antara cowok itu nih. Cowok itu rata-rata lebih literal, sedangkan cewek biasanya lebih kontekstual dan emosional gitu. Betul. Bener-bener. Aku punya pengalaman. Mantan aku waktu itu bilang, aku capek gitu. Nah, ya udah, aku jawab, tinggal istirahat aja. Terus dia malah diem. Kenapa coba? Bingung kan? Karena dia sebenarnya pengen ditemenin, bukan disuruh tidur. Biasa cewek. Ya, kenapa nggak bilang aja gitu langsung? Iya ya, kenapa nggak bilang aja gitu? Karena cara komunikasinya beda. Cewek lebih ekspresif secara perasaan, cowok lebih solusi oriented. Cewek cerita buat didengerin, sedangkan cowok denger buat nyari solusi. Nah, makanya penting banget buat saling belajar gaya komunikasi ke pasangan atau ke teman kita. Jadi kita tahu ya, komunikasi itu bukan soal aku ngomong kamu denger, tapi soal aku ngomong dan kamu paham apa yang aku maksud. Betul, jadi tersampaikan ya Betul sekali. pesannya. Oke, sekarang aku bakal bacain pengalaman dari salah satu rekan kita bertiga. Katanya, gue pernah bilang ke temen, gue lagi pengen sendiri, tapi maksud gue cuma pengen istirahat dan gak ngobrol dulu. Dia bener-bener gak ngubungin gue 2 minggu. Akhirnya gue yang ngerasa bersalah sendiri. Itu sedih banget sih. Maksudnya tuh sendiri itu cuman sementara. Tapi yang nerima mikirnya malah oke, dia udah nggak butuh aku mungkin. Kayak gitu. Inilah kenapa konfirmasi itu penting. Gak usah gengsi deh buat tanya, maksud lo gimana? Daripada bikin skenario sendiri yang di kepala. Dan buat rekan kita juga, penting banget nih pilih kata yang gak ambigu. Jangan asal ngilang terus berharap orang paham ya. Iya, kayak gitu. Jadi hari ini kita udah bahas banyak dari salah paham gara-gara chat, terus ada apa lagi? Kode-kode absurd. Sampai perbedaan gaya komunikasi cowok dan cewek. Nah, kuncinya komunikasi bukan cuma soal ngomong, tapi soal memastikan apa yang kita sampaikan benar-benar dimengerti. Dan benar kata orang, salah ngomong bisa dimaafin. Tapi kalau salah paham, bisa ditinggalin. Hati-hati ya. Kalau kalian pernah punya pengalaman salah paham yang lucu, nyebelin, atau malah jadi pelajaran hidup, share ke kita ya. Boleh banget lewat DM IG, email, atau lempar surat pakai burung merpati. Itu pun kalau sampai ya. Iya, dan jangan lupa follow podcast Ngomongin Ngomong karena minggu depan kita bakal bahas
Kenapa lo diem aja? Tentang betul. gaya komunikasi pasif, overthinking, dan silent treatment. Stay tune, jangan sampai salah paham lagi minggu depan. See you teman-teman.